Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yosi. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita bersama. Baik teman-teman, hari ini kita akan mencoba melanjutkan belajar Al-Quran kita, di mana sebelumnya kita sudah mencoba mempelajari irama pada surah An-Naba hingga ayat 30 ya. Nah, berserta dengan mengulas tajwid yang ada pada ayat-ayat tersebut gitu. Sekarang kita lanjutkan ya, tinggal 10 ayat lagi, yaitu ayat 31 sampai ayat 40. Nah, seperti biasa kita akan mencoba mengulang-ulang iramanya, kemudian nanti kita ulas tajwid apa saja yang ada pada setiap ayat. Sebelumnya terima kasih bagi teman-teman yang sudah berlangganan, yang sudah memberikan super thanks-nya. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat ya. Baik teman-teman, silahkan dibuka surah An-Naba ayat 31. Mudah-mudahan dengan belajar seperti ini bisa mengingat lagi dan menerapkan irama yang pernah kita pelajari dan membaca dengan sesuai dengan tajwidnya seperti itu. Yuk, irama yang kita terapkan, kita lanjutkan ya, irama bayyati. Oke, nada yang pertama, nah baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Kita terapkan ke ayat 31. Nada yang pertama naik, inna lil muttaqina mafaza. Lagi, inna lil muttaqina mafaza. Baik, kita ulas ya tajwid yang ada pada ayat 31 ini. Inna itu disebut dengan gunnah. Kenapa gunnah? Karena dia nun bertasydid. Jadi gunnah itu syaratnya nun dan mim bertasydid. Jadi harus dibaca dengung. Inna gitu ya. Muttaqina. Nah, sebelumnya apa ya yang ada ya mati, sebelumnya ada kasrah. Disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Nah, jadi mad asli ini hurufnya di sini yaitu ya sukun. Nah, syaratnya harus ada kasrah di belakang ya sukun. Ya, jadi bacanya selama 2 harokat atau 2 ketukan, atau sama juga dengan 1 alif. Jadi seperti ini, muttaqi, gitu, nggak boleh lebih ya. Muttaqi, nama fa, sama fa, ya, mafa. Nah, itu mad asli atau mad tabi'i karena di sana ada fathah ya. Fathahnya ada pada huruf fa bertemu dengan alif. Nah, jadi dia panjangnya 2 harokat. Jadi mad asli atau mad tabi'i ini ada hurufnya kasrah bertemu dengan ya, fathah bertemu dengan alif, kemudian dhammah bertemu dengan waw sukun ya. Lanjut, za. Kenapa tidak zan, Kak? Karena keadaan kalimatnya berada di akhir kalimat atau di waqaf. Maka tanwin yang ada pada za ini berubah menjadi za, menjadi fathah gitu ya, bukan tanwin lagi. Jadi bacaannya seperti ini, mafaza. Nah, jadi mad iwad ini dibaca 2 harokat atau 2 ketukan, sama juga dengan 1 alif gitu ya. Inna lil muttaqina mafaza. Nah, yang kedua, ingat, nada yang kedua datar, hadaiqa wa a'naba. Lagi, hadaiqa wa a'naba. Oke, kita ulas hadaiqa.
Nah, itu karena ada dalam satu kata dia disebut dengan mad wajib muttasil. Jadi mad wajib muttasil itu adalah fathah bertemu dengan hamzah ya pada satu kata. Nah, tandanya itu ada seperti bendera di atasnya. Membacanya selama 5 harokat atau 5 ketukan, atau sebut juga dengan 2,5 alif. Yuk kita terapkan. Hada, ya gitu ya. Iqa wa a'naba. Nah, di sana mad asli atau mad tabi'i karena di sana ada fathah pada huruf nun bertemu dengan alif yang tegak ya, ada tangkai ya di huruf na, itu disebut dengan mad asli, dibaca 2 harokat. Nah, kemudian ba. Nah, ba itu apa tadi? Mad iwad. Jadi di sana kita harus baca ba, bukan ban lagi. Baca 2 harokat. Hadaiqa wa a'naba. Baru turun. Nada yang ketiga turun. Wa kawa'iba atraba. Wa kawa. Wa mad asli atau mad tabi'i dibaca 2 harokat. At ya, hamus ya. Jadi teman-teman mengalirkan udara sedikit ke luar. At gitu. Ro tadi apa? Mad tabi'i atau mad asli dibaca 2 harokat karena ada fathah bertemu dengan alif. At roba. Ba itu mad iwad. Jadi wa kawa'iba at roba. Habis. Masuk nada yang pertama lagi. Na 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 na. Wa ka'san dihaqa. Wa ka'san dihaqa. Wa ka'san di. Nah, di sana ada tanwin pada huruf sin bertemu dengan da, itu disebut dengan ikhfa hakiki. Jadi teman-teman harus mendengungkan atau menyamarkan ke huruf dal. Wa ka'san dihaqa, gitu ya. Ha itu mad tabi'i atau mad asli dibaca 2 harokat atau 1 alif. Qa mad iwad ya. Kenapa mad iwad? Karena berada di akhir waqaf, tanwinnya hilang menjadi 1 baris lagi, fathah ya. Qa gitu. Lanjut. Nada yang kedua datar. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Yuk kita simak tajudnya. La itu mad asli atau mad tabi'i ya, dibaca 2 harokat. Kemudian ma'u sama ya, itu ada dhammah pada ain bertemu dengan waw sukun, itu dibaca 2 harokat atau 2 ketukan, disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Yasma'u. Nah, fi sama ya, fi itu ada kasrah bertemu dengan ya sukun, mad asli. Ha fathah bertemu dengan alif, mad asli atau mad tabi'i, dia dibaca 2 harokat. Ma'una fiha ghain lag ya, lag waw, tanwin pada waw bertemu dengan waw. Nah, itu disebut dengan idgham bi gunnah. Jadi bacanya harus dengung. Idgham bi gunnah itu ada hurufnya min, nun, waw, ya. Nah, di sini waw ya. Jadi baca dengung. Waw wala la mad tabi'i, kidza za mad tabi'i dibaca 2 harokat, ba mad iwad ba-nya ya. Baca 2 harokat. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Habis lagi irama berikutnya. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Kita ulas. Jaza itu apa namanya tadi? Dalam satu kata mad wajib muttasil. Nah, di sana ada fathah bertemu dengan hamzah ya, mad tabi'i di sana bertemu dengan hamzah dalam satu kata disebut dengan mad wajib muttasil dengan ada tanda bendera ya di atasnya. Jadi bacaannya harus 5 harokat atau 2,5 alif. Jaza
yaitu tanwin bertemu dengan mim, idgham bi gunnah harus didengungkan. Mirrab, nun mati bertemu dengan ro, idgham bila gunnah, hurufnya ada la dan ro, ini di sini ro, jadi bacanya langsung ke huruf ro yang bertasydid, mirrab gitu ya, tidak didengungkan. Rabbika ata'an, to itu mad wajib muttasil dalam satu kata ya, dia dibaca 5 harokat. Ata'an, hi itu disebut izhar halqi. Kenapa? Karena pada amzah ada tanwin bertemu dengan huruf izhar yaitu ha ya. Jadi bacaannya tidak didengungkan, harus jelas. An hisaba gitu ya. Sanya mad tabi'i atau mad asli dibaca 2 harokat. Ba mad iwad ya, dibaca 2 harokat. Jadi bacanya hisaba bukan hisaban gitu. Jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Ada 2 kelompok irama ya, rumus irama. Langsung irama pertama lagi, kita berhenti nanti Rahman. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma Rahman. Lanjut nada yang kedua. Wa ma bainahuma Rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Nah, udah 2 nada ya. Yuk kita ulas dulu. Nanti irama terakhirnya atau irama berikutnya. Rabbis sama, bis itu disebut dengan alif lam syamsiyah. Kenapa alif lam syamsiyah? Karena alif lam yang tidak dapat dibaca. Jadi cara bacanya langsung ke huruf sin yang bertasydid ya, lamnya tidak dibaca. Jadi rabbis gitu ya. Sama wa. Nah, ma wa itu apa? Mad tabi'i atau mad asli. Jadi teman-teman harus baca 2 harokat atau 1 alif. Sama wa gitu ya. Tiwal ar, wal itu alif lam qamariyah. Nah, berbeda dengan alif lam sebelumnya. Nah, di sini ada lam yang bertanda sukun ya. Jadi dibaca lamnya wal gitu ya. Wal ardi wa ma itu apa? Mad asli atau mad tabi'i dibaca 2 harokat. Bai. Nah, itu huruf lain ya. Jadi teman-teman membacanya itu langsung saja ke huruf ya mati, bai gitu, tidak didengungkan, tidak dipanjangkan. Nah, jadi huruf lain ini ada 2 yaitu waw dan ya, dengan syarat sebelumnya berhuruf yang berbaris fathah seperti ini, bai gitu. Kalau waw kawannya au gitu ya. Nahumar, jangan dipanjangkan nahumar karena ada alif di sana ya, tidak. Karena di sana ada hukum tajwidnya alif lam syamsiyah. Jadi langsung ke roh. Humarrah gitu. Bainahuma rahma. Ma itu mad tabi'i atau mad asli dibaca 2 harokat. Nila itu mad asli juga atau mad tabi'i dibaca 2 harokat. Yamli. Nah, yamli. Nah, ada mim mati di sana ya, mim sukun bertemu dengan huruf la atau li ya. Itu disebut dengan izhar syafawi. Jadi izhar syafawi itu mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba ya. Jadi di sini huruf hijaiyahnya adalah la, maka dibaca tidak dengung gitu. Jadi bacaannya seperti ini. La yamli gitu. Ku. Nah, itu la yamliku. Ku itu mad asli atau mad tabi'i dibaca 2 harokat atau 1 alif. Ku na minhu. Banyak ya tajwid di sini. Ayat 37. Nun mati bertemu dengan huruf ha itu izhar halqi, dibaca jelas. Jadi bacanya seperti ini. Minhu gitu. Yamlikuna minhu khitaba. To itu mad tabi'i itu mad asli, fathah bertemu dengan alif, dibaca 2 harokat. Kemudian ba-nya mad iwad.
Tanwinnya tidak berlaku lagi karena berada di akhir wakaf. Ya, di akhir atau wakaf. Jadi hanya berlaku mad asli jadinya. Ba gitu dibaca 2 harokat. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Ya, lanjut kita ulas ya irama tajwidnya yauma yaqu. Nah, ini ada fathah pada huruf ya. Bertemu dengan waw mati disebut dengan huruf lain. Jadi bacanya langsung aja yau gitu. Ma yaqu, qu itu mad tabi'i dibaca 2 harokat. Qumurru sama ya mad tabi'i runya. Yaqumurru, yauma yaqumurru huwal malaikatu. Mala itu mad wajib muttasil, jadi bacanya 5 harokat. Malaikatu saffan la yatakallamun. Kalau teman-teman berhentinya di soffa ya, itu berlaku hukum tajwid mad iwad. Tapi kalau teman-teman lanjutkan ke soffal, itu berlaku tajwid idgham bila guna, karena ada tanwin pada huruf fa bertemu dengan lam, jadi soffal gitu ya. La soffal la mad tabi'i dibaca 2 harokat. Yatakallamun. Kalau kita berhenti di yatakallamun, berlaku hukum tajwidnya mad arid lis sukun. Jadi teman-teman mesti bisa baca 2 harokat, bisa baca 4 harokat, bisa 6 harokat ya. Silakan teman-teman pilih. Tapi kalau dilanjutkan ke yatakallamuna illa, nah itu munya hanya berlaku mad tabi'i dibaca 2 harokat. Oke, lanjut. Nada yang ketiga. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala shawaba. Gitu. Yuk. La tadi apa? Mad tabi'i dibaca 2 harokat. Yatakallamuna illa kita lanjutkan menjadi mad tabi'i juga. Illa mad tabi'i man adi. Man nun mati bertemu dengan alif itu disebut dengan izhar halqi, jelas bacaannya. Man adina lahur, itu namanya alif lam samsiyah. Teman-teman langsung ke huruf ra yang bertasydid ya. Lahur rahma, mad tabi'i atau mad asli dibaca 1 alif atau 2 harokat. Manu wa qala sama mad tabi'i huruf qa-nya. Sowa sama mad tabi'i 1 alif atau 2 harokat. Ba karena wakaf menjadi mad iwad ya, mad iwad tanwinnya hilang menjadi ba gitu, baca 1 baris aja. Maksudnya teman-teman bisa membaca menjadi mad asli atau mad tabi'i gitu ya, 2 harokat. Tandanya hanya 1 baris. Yuk kita ulang. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala shawaba. Oke. Lanjut, irama berikutnya apa tadi? Irama yang pertama. Dzalikal yaumul haqq. Dza itu mad asli atau mad tabi'i dibaca 2 harokat. Dzalikal ada lam bertanwin, lam bersukun atau bertanda. Nah, jadi dibaca alif lam qamariyah. Dzalikal yaumu, yaumu. Nah, itu huruf lain ya. Ada huruf iya atau huruf hijaiyah berbaris fathah bertemu dengan waw, jadi dia langsung aja ke waw mati, yau gitu. Mul alif lam qamariyah, mulnya, kemudian haqq. Nah, haqq itu disebut dengan qalqalah kubroh karena dia berada di akhir ya, di akhir kalimat atau waqaf. Jadi bacanya haqq gitu, ditekan beberapa harokat, 2 harokat ya, haqq gitu. Lanjut, nada yang kedua gitu ya. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba.
faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Faman sya', nun mati bertemu dengan huruf sya itu disebut dengan ikhfa hakiki, harus didengungkan. Faman sya gitu ya. Sya itu mad wajib muttasil, dibaca selama 2,5 alif atau 5 harokat. Sya gitu ya. Dia berada di satu kata, makanya disebut dengan mad wajib muttasil gitu ya. Ila, nah ila itu mad tabi'i atau mad asli dibaca 2 harokat. Ila rabbihi sama hi ya. Ma'a mad tabi'i, ba itu mad iwad. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Nah, kemudian ayat berikutnya, ayat 40, karena masih ada satu ayat, kita gunakan ya irama atau nada yang kedua lagi. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Baik, kita ulas ya tajwidnya. Inna. Nah, inna itu mad jaiz munfasil karena berada di kata yang terpisah ya. Tandanya juga ada tanda selendang di atas satu tanda bendera. Bisa 1 alif, 2 harokat, bisa 4 harokat dan juga bisa 6 harokat. Silakan teman-teman pilih, yang penting konsisten. Inna anzar ikhfa hakiki. Kenapa? Karena ada nun mati bertemu dengan huruf za, dibaca samar ke huruf za. Anza. Zaw itu tafkim ya, dibaca tebal ya huruf ro-nya karena sebelumnya ada fathah. Zaw. Nah, mad tabi'i atau mad asli dibaca 2 harokat. Nakum. Kum'adha. Kum'adha. Mim mati bertemu dengan huruf ain itu disebut dengan izhar syafawi. Jadi bacaannya jelas ya. Kum'adha. Dha mad asli atau mad tabi'i. Bang qariba. Bang itu disebut dengan ikhfa hakiki, harus disamarkan bacaannya ke huruf qaf. Bang qari. Ri itu mad tabi'i atau mad asli dibaca 2 harokat atau 1 alif. Bayi. Kita lanjut ya. Kalau seandainya wakaf di sana atau berhenti, dia menjadi mad iwad qariba. Kalau dilanjutkan bayyau. Nah, tanwin bertemu dengan huruf iya itu disebut dengan idgham bi gunnah. Jadi teman-teman harus mendengungkan. Bayyau. Yau itu huruf lain ya, bacanya langsung aja yau gitu. Yang zurul. Yang zurul, nun mati bertemu dengan huruf zo itu disebut dengan ikhfa hakiki, dibaca samar ke huruf zo. Yang zu. Rul. Rul itu alif lam qamariyah ya, karena lamnya bertanda sukun, jadi dibaca zurul maru. Nah, ro-nya tebal ya karena di sana ada fathah, maka dibaca tafkim. Maru. Uma. Mad tabi'i atau mad asli dibaca 2 harokat. Qaddamat. Mat itu hamus ya, tanya mengalir udara keluar sedikit dari mulut. Mat yada ya. Kalau berhenti di sana dia berlaku mad arid disukun ya. Nah, jadi kalau kita lanjutkan ke bacaan berikutnya, dia menjadi mad tabi'i atau mad asli. Jadi dah itu dibaca menjadi 2 harokat ya. Yada gitu. Karena kita memilih berhenti di sana tadi ya, jadi menjadi mad arid disukun gitu. Yadah gitu. Lanjut, irama terakhir ya. Ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Habis untuk iramanya. Kita ulas lagi. Wa yaqulu. Nah, ku itu mad tabi'i atau mad asli dibaca 2 harokat. Wa yaqulul itu alif lam qamariyah karena ada lam yang bertanda lul. Ka itu mad asli ya atau mad tabi'i. Firuya, ya nya mad tabi'i juga. Lai itu huruf lain karena ada
Fathah pada huruf lam bertemu dengan ya mati, dia langsung aja baca ke ya ringan gitu ya, lai gitu. Tani itu ada kasrah pada huruf nun bertemu dengan ya mati, dibaca 2 harokat, disebut dengan mad asli. Ya laitani kuntu, apa tadi nun mati bertemu dengan huruf ta, ikhfa hakiki, jadi harus samar ke huruf ta. Kuntu turaba, turaba. Ro itu mad tabi'i atau mad asli, ba-nya mad iwad. Tanwin yang ada pada huruf ba itu hilang ya, jadi berlaku mad aslinya. Begitu. Jadi kita coba. Ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang ingin menambahkan, yang memberikan saran, yang mengomentari gitu ya, yang ingin berbagi lagi pendapatnya, silakan ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat baik itu untuk Kak Oci sendiri maupun untuk teman-teman kita semua. Silakan ya, nggak apa-apa. Baik teman-teman, terima kasih sudah bergabung di channel Oci Yosi Official ini. Kita sudah membahas mengenai bacaan gharib. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan nanti disimak ya, diulang. Terima kasih teman-teman untuk hari ini sudah belajar bersama dengan Kak Oci. Kak Oci mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam membaca Al-Quran maupun dalam menyampaikan. Tetap semangat dan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.